Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mempelajari atau membahas tentang gaya Lorentz. Gaya Lorentz nanti akan terkait dengan medan magnet. Untuk itu kita perlu mengingat kembali dulu apa saja yang bisa menghasilkan medan magnet di alam kita ini. Antara lain adalah satu, alam yang ada di sekitar kita. Misalnya ada Gunung Ida di Manesia Yunani yang sebelah kiri. Kemudian ada Jabal Magnet atau Gunung Magnet di Madinah. Keduanya ini merupakan sumber medan magnet alam yang ada di alam kita ini. Artinya sudah disediakan oleh alam. Kemudian yang kedua adalah medan magnet dari magnet batang buatan. Seperti yang sudah pernah kita lakukan, andai kata ada sebuah magnet batang diletakkan pada pasir besi, maka pasir besi itu nanti akan menjadi bentuk melengkung-melengkung seperti gambar ini. Nah, bentuk melengkung-melengkung itu menunjukkan adanya medan magnet. Medan magnet itu diteorikan pada magnet batang akan keluar dari kutub utara. Medan magnet itu keluar dari kutub utara dan masuk menuju kutub selatan. Ini medan magnet batang buatan. Ini buatan manusia, jadinya dinamakan magnet batang buatan. Kemudian yang ketiga adalah medan magnet yang bersumber dari magnet induksi. Apa magnet induksi itu? Adalah magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Jadi kalau ada penghantar dialiri arus listrik, maka di sekitar penghantar itu akan dihasilkan atau akan ada medan magnet. Nah, namanya medan magnet induksi karena berasal dari magnet induksi. Bagaimana cara menentukan arahnya? Bisa kita gunakan kaidah tangan kanan seperti ini. Jadi kalau ada arus listrik ke atas, sekitarnya ada medan magnet. Kemana arah medan magnetnya? Kita sesuaikan dengan kaidah tangan kanan ini. Ibu jari menunjukkan arah arus, kemudian lipatan jari yang lain menunjukkan arah medan magnet. Itu yang ketiga. Kemudian medan magnet lain bersumber dari bumi. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa pada bumi itu ada dua macam kutub. Ada kutub utara bumi dan ada kutub selatan bumi. Dan juga ada kutub magnet utara bumi dan kutub magnet selatan bumi. Yang keduanya letaknya berlawanan. Jadi kutub magnet utara letaknya di kutub selatan, kutub magnet selatan letaknya di kutub utara bumi. Kemudian dari mana asalnya medan magnet pada bumi itu? Tidak lain adalah berasal dari ion bermuatan atau elektron-elektron yang berputar di bagian dalam inti bumi yang cair. Jadi dalam inti bumi ada benda yang cair yang berisi ion-ion bermuatan atau elektron-elektron yang selalu bergerak sehingga menghasilkan medan magnet. Dengan demikian medan magnet pada bumi itu keluar dari kutub selatan bumi menuju ke kutub utara bumi. Terus yang berikutnya adalah medan magnet yang bersumber dari bintang. Seperti ini gambarnya. Rumit sekali, sehingga arahnya medan magnet pada bintang tidak bisa kita tentukan secara pasti karena acak. Medan magnetnya acak. Untuk magnet bintang itu asalnya atau sumbernya dari pergerakan plasma konduktif di dalam bintang. Plasma ini adalah gas yang bermuatan listrik. Sehingga karena plasmanya itu fluktuatif, maka arahnya juga akan berubah-ubah. Tidak bisa tetap seperti arahnya
medan magnet bumi, arahnya medan magnet induksi, maupun arahnya medan magnet batang buatan ini. Itu beberapa sumber medan magnet yang ada di alam kita. Kemudian berikutnya kita bahas tentang apa gaya Lorentz itu. Gaya Lorentz itu didefinisikan atau diberi pernyataan gaya yang dialami oleh penghantar berarus listrik yang berada dalam medan magnet. Ini definisi gaya Lorentz yang pertama. Jadi kalau ada penghantar berada dalam medan magnet, maka penghantar itu akan mendapat gaya Lorentz asalkan penghantar itu berarus listrik. Tapi kalau penghantar itu tidak berarus listrik, berada dalam medan magnet, tidak akan mendapat gaya Lorentz. Contohnya gambarnya seperti ini. Ada batang magnet, ini kutub utara, ini kutub selatan. Sehingga antara kedua kutub itu ada medan magnet yang arahnya keluar dari utara masuk ke selatan. Berarti kalau menurut kita menjauhi pengamat sana. Kemudian di antara dua kutub itu ditaruh atau diletakkan sebuah penghantar yang berarus listrik, yang arah arus listriknya ke kanan. Nah, maka penghantar itu yang mula-mula lurus sekarang jadi melengkung. Ini akibat adanya gaya Lorentz. Nah, sekarang bagaimana bisa menentukan arah gaya Lorentz-nya melengkung ke atas begitu atau menyebabkan lengkungan ke atas? Kita coba atau kita lakukan dengan memahami kaidah tangan kiri ini. Jadi kalau kita gunakan kaidah tangan kiri bentuknya seperti itu, pembagian tugasnya adalah ibu jari menunjukkan gaya, arah gaya. Kemudian telunjuk menunjukkan arah medan magnet, sedangkan jari tengah menunjukkan arah arus. Sehingga kalau kaidah ini kita kaitkan dengan gambar sebelah kiri ini, terlihat bahwa medan magnet menjauhi kita, keluar dari kutub utara masuk kutub selatan, sudah betul pas. Kemudian arus listrik ke kanan, ini juga begitu, arus listriknya ke kanan, maka akan ada gaya Lorentz ke atas, sehingga penghantar itu melengkung ke atas, karena gaya Lorentz-nya ke atas. Ini gaya Lorentz akibat penghantar berarus listrik dalam medan magnet. Kemudian bagaimana cara ngitung besarnya gaya Lorentz? Setelah tahu cara menentukan arah, sekarang cara ngitungnya. Kita gunakan persamaan F sama dengan B kali I kali L kali sin alfa. Dengan keterangan F-nya adalah gaya Lorentz dalam Newton, kemudian B-nya itu medan magnet tetap, medan magnet homogen dalam satuan Tesla. Tesla itu adalah Weber per meter persegi, tapi umum dipakai satuan Tesla, satuan medan magnet. Sedangkan I adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere, sedangkan L adalah panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet dalam satuan meter. Jadi, andai kata panjang kawat ini 1 meter, kemudian yang berada dalam medan magnet itu hanya 10 cm, berarti L di sini nilainya juga 10 cm, bukan 1 meternya tapi yang 10 cm, yaitu panjang kawat yang berada dalam medan magnet tersebut. Sedangkan alfa adalah sudut antara I dan B, sudut antara arus dan medan magnetnya. Kalau gambar ini, antara medan magnet dan arus listrik membentuk sudut 90 derajat, berarti alfanya 90 derajat. Tapi nanti bisa jadi penghantarnya tidak tegak lurus dengan arah B tapi akan miring, maka alfanya juga bukan 90 derajat, misalkan 30, 60 dan sebagainya. Nah, ketika seperti ini sudutnya 90 derajat, berarti nanti sinnya 90 sama dengan 1, sin 90 derajat itu berarti F-nya cukup B kali I kali L kali 1, cukup B kali I kali L saja. Ini tentang gaya Lorentz yang dialami oleh penghantar berarus listrik dalam medan magnet. Ini cara menentukan arahnya, ini cara menghitung besarnya. Kemudian yang kedua, gaya Lorentz juga dialami oleh muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Kalau ini penghantar berarus listrik dalam medan magnet, kalau ini
muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Jadi muatan listriknya harus bergerak. Kalau muatan listriknya hanya diam, tidak terjadi gaya Lorentz. Gambarnya contohnya seperti ini. Ada kutub utara magnet, kutub selatan magnet, sehingga ada medan magnet masuk ke selatan sana. Sama dengan yang ini, jadi menjauhi kita arah medan magnetnya. Kemudian ada muatan positif. Muatan positif bergerak menuju medan magnet. Maka nanti ketika muatan positif itu berada dalam medan magnet akan mendapat gaya Lorentz ke atas. Penentuannya sama dengan ini. Sama. Maka lintasan muatan positif itu mula-mula lurus sekarang jadi melengkung ke atas. Jadi melengkung ke atas. Terus cara menentukan sama, bagaimana cara menentukan besarnya? Kita gunakan rumus FL sama dengan Q VB sin alfa. Kalau ini BIL sin alfa, kalau ini Q VB sin alfa. F-nya gaya Lorentz jelas, Newton saja, ini tidak ada G-nya ini ya. Kemudian Q-nya adalah muatan listrik yang bergerak dalam satuan coulomb, berapa coulomb muatannya. Kemudian V-nya kecepatan gerak muatan dalam satuan meter per sekon. Kemudian B-nya kuat medan magnet dalam Tesla atau bisa ditulis Weber per meter persegi, dan A-nya alfa, maksudnya alfa ya. Sudut antara arah V dan B berapa derajat. Nah sekarang kalau medan magnetnya ini cukup luas, tidak hanya sempit seperti ini, maka nanti muatan yang masuk dalam medan magnet itu bisa berupa lingkaran lintasannya. Asalkan masuknya tegak lurus ya. Masuknya medan magnet tegak lurus. Misalkan seperti ini. Ada lambang cross ini menunjukkan medan magnet menjauhi pengamat. Medan magnet menjauhi pengamat. Kemudian ada muatan positif bergerak ke kanan. Berarti antara arah medan magnet dengan arah muatan saling tegak lurus. Maka ketika dia masuk ke dalam medan magnet itu, muatan tersebut akan mengalami gaya Lorentz, dan karena medan magnetnya itu cukup luas, muatan itu akan bergerak melingkar, bisa bergerak melingkar seperti ini. Kalau ini hanya melengkung saja karena medan magnetnya tidak terlalu luas. Nah maka ketika seperti ini berarti ada gerak melingkar, sehingga sekarang ketika muatan listrik itu bergerak melingkar, di dalamnya timbul dua macam gaya, yaitu gaya Lorentz yang menyebabkan dia melengkung melingkar tadi, dan juga ada gaya sentripetal, karena memang dalam gerak melingkar ada gaya sentripetal. Itu keduanya bernilai sama, sehingga bisa kita tuliskan gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal. Gaya Lorentz-nya adalah QVB saja tanpa sin alfa, karena memang saling tegak lurus masuknya, berarti alfanya 90 derajat, sehingga sin alfanya hilang, tinggal QVB saja. Kemudian gaya sentripetalnya seperti yang sudah kita ketahui, M kali V kuadrat per R, dengan catatan R-nya jari-jari lintasan muatan dalam meter dan M-nya adalah massa muatan. Nah itu tentang gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz itu terjadi pada dua hal. Yang pertama adalah penghantar berarus listrik dalam medan magnet. Terus yang kedua, muatan listrik yang bergerak, harus bergerak dalam medan magnet. Itu tentang gaya Lorentz. Semoga bisa dipahami. Kemudian kalau sudah dipahami, kita coba aplikasikan dalam soal. Ada soal OSP Astronomi tahun 2016, IC nomor 24. Yang soalnya seperti ini. Di galaksi, sebuah proton berenergi 10,7 eV, eV itu elektron volt, itu adalah satuan dari energi, melintasi medan magnet antar bintang. Jadi antar bintang juga ada medan magnet seperti yang kita bahas tadi. Medan magnetnya homogen, serba sama,
dengan besar 3 kali 10⁻10 Tesla. Besarnya medan magnet 3 kali 10⁻10 Tesla. Dalam arah tegak lurus sehingga bergerak melingkar. Proton tersebut memiliki laju yang sangat kecil. Artinya kecepatan proton itu jauh lebih kecil dibanding kecepatan cahaya, sehingga dinamakan kecepatan non-relativistik. Maka ketika ada peristiwa seperti itu, hitunglah A. Momentum linear proton tersebut berapa? Momentumnya linear proton berapa? Yang B, radius gerak melingkar proton yang dinamakan dengan giro radius, dan frekuensi sudut yang dihasilkan berapa. Kemudian yang C, gambarkan arah gerak dan lintasan proton jika proton membentuk sudut tertentu, misalnya sekitar 30 derajat terhadap garis medan magnet. Nah, ini soalnya seperti itu. Seperti biasa, pertama kali coba kita data yang ada dalam soal. Diketahui EK sama dengan 10⁻7 EV ini, 10⁻7 EV. Berupa EK karena proton dalam keadaan bergerak, sehingga energinya energi kinetik. Ini kita buat joule, maka dikalikan dengan 1,62 10⁻19. Jadi EV ketika akan dirubah menjadi joule dikalikan dengan 1,602 kali 10⁻19 joule. Hasilnya adalah 1,602 kali 10⁻12 joule. Kemudian medan magnetnya, kuat medan magnetnya B ini 3 kali 10⁻10 Tesla. 3 kali 10⁻10 Tesla. Datanya itu saja. Kemudian juga diberi batasan proton tersebut memiliki kelajuan awal jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya atau kecepatan non-relativistik. Maka nanti kita akan menganalisisnya juga menggunakan analisis non-relativistik atau analisis biasa. Yang ditanyakan yang pertama adalah berapa momentumnya, momentum linear berarti P, berapa momentum linear, kemudian berapa radius lintasan lingkaran proton ketika masuk dalam medan magnet bintang. Kemudian yang C, gambarkan arah gerak lintasan proton jika masuknya dalam medan magnet adalah 30 derajat, kira-kira 30 derajat. Menurut soal seperti itu. Kita jawab untuk yang A, berapa momentum linearnya proton? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa energi kinetik itu bisa dituliskan sama dengan P kuadrat momentum kuadrat dibagi dengan 2M. Sehingga dengan demikian kalau kita keluarkan P-nya saja menjadi akar EK kali 2M. Akar EK kali 2M. Terus kita masukkan nilainya. EK-nya adalah 1,62 kali 10⁻12 ini sudah ada. Dikurangi atau dikalikan 2 kali M. M-nya proton, berarti 2 kali 1,672, 6 kali 10⁻27. Ini sudah ada di tabel masanya proton. Sehingga sekarang kalau kita lanjutkan analisis, P-nya diganti dengan M kali V, atau P-nya M kali V sama dengan akar dari ini ketemu 7,316 10⁻20 kg kali meter per sekon. Jawaban A adalah 7,316 kali 10⁻20 kg meter per sekon, yaitu momentum linearnya ini. Kemudian yang B, berapa jari-jari lintasan proton ketika masuk ke medan magnet bintang? Kita gunakan persamaan yang sudah kita ketahui tadi, bahwa MV kuadrat per R sama dengan QVB. Kemudian di sini V-nya kuadrat, ini V-nya tidak kuadrat, maka bisa dicoret, kuadratnya hilang, V-nya sebelah kanan hilang, sehingga sekarang tinggal
MV per R sama dengan Q kali B. Maka R-nya bisa dikeluarkan, R sama dengan M kali V dibagi Q kali B. Dilanjutkan menghitungnya, sama dengan MV sudah ada di sini, ini MV. Karena P itu MV ya, berarti MV ini dipakai data 7,316/20 dibagi Q kali B. Q kali B. Q-nya adalah muatan proton, yaitu 1,6 kali 10⁻19 coulomb. Ini sudah ada dalam tabel. Dikalikan B-nya menurut soal adalah 3 kali 10⁻10 ini. 3 kali 10⁻10. Hasilnya adalah 1,524 kali 10⁻9 meter. Jadi jari-jari proton ketika masuk medan magnet bintang adalah 1,524 kali 10⁻9 meter. Ini yang B. Kemudian yang C, gambarkan arah lintasan proton jika sudut masuknya 30 derajat. Jadi kalau sudut masuknya ke medan magnet itu tegak lurus atau 90, bentuk lintasannya adalah melingkar sempurna. Tapi kalau masuknya itu hanya bersudut 30 berarti miring seperti ini, maka lintasan elektron itu tidak melingkar sempurna tapi akan membentuk seperti spiral ini. Ya, jadi bentuknya seperti spiral ini. Nah, dengan demikian sudah terjawab semua. Semoga bisa dipahami. Silakan dibuka berulang-ulang kalau dibaca atau di setel berulang-ulang supaya paham. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.